Ki spiritual dalam formasi roh surgawi sangat melimpah, beberapa kali lipat dari jumlah di luar. Jika berkultivasi di sini, bersama dengan kekuatan pil pengumpul Ki, Guru Woyun akan mampu menembus Ki level 4 dalam waktu kurang dari sebulan. Oleh karena itu, setelah memasuki formasi roh surgawi, dia pertama-tama membiarkan Luo Yin pergi ke tempat lain untuk berlatih, lalu menemukan sebuah gua untuk dirinya sendiri untuk mulai berkultivasi. Pada saat ini di dalam gua, Guru Woyun duduk dengan kaki disilangkan. Ki spiritual ringan perlahan mengembun di seluruh tubuhnya, seperti benang kapas yang diserap ke dalam pori-pori tubuhnya, dan dari pori-pori itu, terakumulasi ke dalam lautan spiritualnya. Menyaksikan lautan spiritualnya yang luas dipenuhi sedikit demi sedikit dengan Ki spiritual, tubuh dan pikiran Guru Woyun merasakan kenyamanan yang tak terkatakan. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Selama waktu ini, dia bersembunyi di gua dan berkultivasi dari awal hingga akhir, sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak melihatnya berpikir bahwa dia telah mati di bawah cakar binatang iblis. Sama seperti kebanyakan orang berpikir bahwa dia sudah mati, di dalam gua tidak jauh dari pintu masuk formasi roh surgawi, gelombang menjulang menyebar. Meskipun fluktuasinya tidak terlalu besar, orang-orang di sekitarnya dapat merasakannya dengan jelas. Akhirnya menerobos ke Ki level 4. Guru Woyun membuka matanya dan berkata, "Aku ingin tahu berapa lama waktu telah berlalu." Mengatakan demikian, suara di dalam jiwanya dengan tidak tergesa-gesa berbicara. Lebih dari 20 hari telah berlalu. Lebih dari 20 hari. Guru Woyun sedikit terkejut. Aku pikir sudah lebih dari sebulan. Aku tidak berpikir itu hanya 20 hari. Ini semua berkat efek pil pengumpul Ki. Tampaknya, bahkan mungkin sebulan tidak akan cukup bagiku untuk maju. Bahkan pada awalnya di puncak timur daratan, dia menghabiskan 1,5 bulan untuk maju, dan meskipun begitu, dia sudah dianggap sebagai seorang jenius mutlak. Memikirkan hal ini, tenggorokan Guru Woyun menegang. Dia punya perasaan, prestasinya di dunia ini tidak akan kalah dengan yang sebelumnya. Tiba-tiba Guru Woyun merasakan fluktuasi aneh yang ditransmisikan dari dalam gua, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Aura yang sangat kuat. Ini adalah senjata spiritual. Tapi aku tidak merasakan aura ini sama sekali ketika aku pertama kali masuk. Jangan bilang bahwa aku tidak sengaja menyentuh sesuatu saat aku berkultivasi. Pada saat itu, jantungnya hampir melompat keluar. Ini adalah senjata spiritual, bukan senjata biasa. Senjata spiritual membawa ki spiritual, dan dengan senjata spiritual tingkat tinggi, bahkan akan ada roh pedang untuk membantu dalam pertempuran. Jika dua orang dengan kekuatan yang hampir sama berduel, satu memegang senjata normal, satu dengan senjata spiritual, maka yang terakhir pasti akan menang. Yang paling penting, senjata spiritual tidak dapat ditemukan di sembarang tempat seperti kubis, bahkan bisa dikatakan sangat langka, bahkan di kehidupan sebelumnya, Guru Woyun tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang mengira bahwa setelah pindah ke dunia ini, hanya selama beberapa hari dia akan menemukan harta yang tak ternilai harganya, sehingga siapapun akan membunuhnya untuk memilikinya. Itu memang fluktuasi senjata spiritual. Gadis, lihatlah, mungkin kamu akan mendapat hadiah yang tidak terduga. Guru Woyun sedikit mengangguk. Yang tidak dia mengerti adalah, bukankah sekte pemurnian senjata tahu bahwa ada senjata spiritual di sini? Kalau tidak, mengapa mereka tidak mengambilnya sendiri? Penyebab utama sekte pemurnian senjata adalah untuk memperbaiki senjata. Mereka pasti tidak akan ketinggalan mendeteksi senjata spiritual ini. Jika demikian,
Mengapa senjata spiritual ini dibiarkan begitu lama di sini tanpa diambil?